pemungutan suara dalam pemilihan umum 2 Mei 1977 di seluruh daerah pemilihan Indonesia telah berjalan dengan tertib, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Apsari Indriani dari absen 2. Selanjutnya ada Ayudia Mezaluna absen 8, Azima Zahra absen 10, Hanifa Fajar absen 16. Selanjutnya ada Nabila Putri dari absen 22, lalu Oktavia Arin dari absen 23. Lalu ada Rizky Melinda dari absen 27, dan yang terakhir ada Syarifah Guswari dari absen 29. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam materi mengenai pemilu 1955. Apa saja pembahasannya? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Indonesia merupakan negara demokrasi dengan presiden dan pejabat pemerintahan dipilih langsung oleh warga negara melalui pemilihan umum. Apa sih pemilihan umum itu? Pemilihan umum adalah proses pemilihan untuk memilih anggota suatu badan legislatif dan presiden yang dipilih secara langsung oleh masyarakat. Pemilihan umum merupakan mekanisme penting dalam sistem demokrasi yang memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi dalam menentukan pemimpin dan kebijakan negara. Lantas, bagaimana dengan sejarah pemilu pertama di Indonesia? Pemilihan umum tahun 1955 banyak disebut sebagai pemilu paling demokratis dalam sejarah politik Indonesia karena pemilu 1955 dilakukan dengan bebas dan jujur tanpa paksaan. Pemilu 1955 juga bersih dari politik uang seperti yang terjadi di masa Orde Baru sampai Reformasi. Bahkan anggota militer dan kepolisian saat itu masih diberi hak untuk memilih dan boleh mendirikan partai politik. Pemilu 1955 sendiri dilakukan dalam 2 tahap, yakni memilih anggota DPR yang digelar pada 29 September 1955 dan memilih anggota konstituante yang digelar pada 15 Desember 1955. DPR sebagai lembaga legislatif, sedangkan konstituante sebagai lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan perubahan terhadap konstitusi negara. Sistem yang diterapkan pada pemilu 1955 adalah perwakilan proporsional tertutup atau perwakilan berimbang. Yang dimaksud dengan sistem perwakilan proporsional adalah jumlah kursi di DPR dan konstituante yang tersedia dibagikan kepada partai politik atau organisasi peserta pemilu pada saat itu sesuai dengan imbangan perolehan suara yang didapat oleh partai politik itu. Dalam sistem ini, wilayah negara adalah daerah pemilihan. Akan tetapi, karena terlalu luas, maka dibagikan berdasarkan daerah pemilihan dengan membagi sejumlah kursi dengan perbandingan jumlah penduduk. Partai politik diberi kewenangan untuk menetapkan daftar urutan nama-nama calon mulai tingkat nasional sampai daerah. Setiap distrik atau wilayah memiliki wakil majemuk. Setiap partai politik menyajikan daftar kandidat dengan jumlah yang lebih banyak dibandingkan jumlah kursi yang dialokasikan untuk satu daerah pemilihan. Pada pemilu 1955, terdapat 260 jumlah kursi DPR yang diperebutkan dan 520 kursi untuk konstituante. Ditambah 14 wakil golongan minoritas yang diangkat pemerintah. Dengan menerapkan sistem perwakilan proporsional atau perwakilan berimbang, mulanya wilayah Indonesia dibagi menjadi dalam 16 daerah pemilihan. Namun, saat itu pemilu tidak bisa digelar di Irian Barat karena masih dikuasai Belanda. Adapun hasil pemilu 1955 adalah 4 partai politik menempati urutan teratas dalam pemilihan anggota DPR dan konstituante, yaitu yang pertama ada PNI, yang kedua ada Masyumi,
yang ketiga ada NU, dan yang keempat PKI. Sangat disayangkan, pemilu 1955 akhirnya tidak bisa dilanjutkan. Pemilu pertama itu tidak berlanjut dengan pemilu kedua 5 tahun berikutnya. Yang terjadi kemudian adalah berubahnya format politik dengan keluarnya Dekret Presiden 5 Juli 1959, sebuah keputusan presiden untuk membubarkan konstituante dan pernyataan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945.